Al-Quran diturunkan bukan hanya bacaan saja. Al-Quran Allah turunkan sebagai penolong kita. Nah, kita lihat. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, kita sudah mendengarkan ayat Al-Quran dan tema kita pagi hari ini insya Allah ini ya. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita hingga kita sampai ke tempat ini. Doa ini dibaca oleh para penghuni surga. Mudah-mudahan kita nanti yang membaca doa itu insyaallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami hingga sampai ke tempat ini, yaitu surga. Sekiranya Engkau tidak membimbing kami ya Allah, niscaya kami tidak tahu akan kemana kami, tidak tahu arahnya, tidak tahu tempat akhirnya. Na'udzubillah. Ibu bapak, kalau kita nggak dibimbing Allah, kira-kira sampainya kemana? Iya, sudah pasti karena bimbingan hidayah hanya milik Allah. Hafal enggak doa tadi yang saya baca? Belum? Bareng-bareng ya. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hafal? Belum? Lagi ya? Sampai maghrib. Diulang-ulang sampai maghrib. Kerso? Enggak, ibu-ibu saya mau pulang. Ibu bapak boleh lihat di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 42-43. Kalau yang punya aplikasi Al-Quran bisa langsung dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka melakukan kebaikan-kebaikan, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka kami Allah tidak membebani seorang manusia pun kecuali sebatas kemampuannya. Ulaika ashabul jannah. Mereka orang beriman dan beramal salih adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Masya Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami Allah mencabut dari dada mereka penyakit iri, dengki, hasud, takabur dan penyakit hati lainnya. Kami ganti dengan Kami ganti dengan kebaikan, dengan keselamatan, dengan persaudaraan. Penghuni surga tidak ada yang bermusuhan. Manusia ketika di dunia kita lihat ya, Masya Allah, banyak yang bermusuhan kan? Iya, satu dengan yang lain, Masya Allah,
Karena manusia diciptakan dari tanah, mungkin tanah sengketa mungkin ya. Jadi bersengketa mereka. La haula wala quwwata illa billah. Tapi nanti saat di surga sudah tidak ada lagi permusuhan. Kami cabut penyakit-penyakit itu. Tajri min tahtihimul anhar. Di bawahnya nanti mengalir sungai-sungai, Masya Allah. Wa qalu, kemudian mereka berdoa. Para penghuni surga itu berdoa. Yuk bareng-bareng ya. Alhamdulillahilladzi, monggo. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah. Doa mereka hanya pantas memuji Allah yang membuat kita menjadi penghuni surga. Amal kita atau kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah, bukan amal perbuatan kita. Masih ingat nggak kisah ketika ada seorang saleh ingin ngecek apakah masuk surganya karena amal perbuatan? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengambil 1 biji bola matanya. 1 saja, bukan dua-duanya. 1 biji diletakkan di sisi timbangan, kemudian amal solehnya semuanya, semua yang tercatat diletakkan di sisi yang lain. Mana yang lebih berat? 1 biji bola mata dengan semua amal solehnya? Masya Allah. Inilah yang pekan lalu, 2 pekan lalu pertemuan pertama kami telah sampaikan bahwa ini rasa syukur kita untuk membalas karunia biji bola mata, karunia telinga, karunia mulut, kaki, tangan, semuanya dengan ketaatan, dengan menuju Baitullah insyaallah. Ibu dan bapak, semua karena kasih sayang Allah. Maka pantas, yang paling pantas adalah ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Termasuk yang menghadirkan kita hari ini, hari Ahad, tanggal berapa ini? Oh, itu biasa. Tanggal Islamnya tanggal 2. Kalau November biasa itu. Lihat HP November. Lihat kalender November. Tanggalan Islam 2 bulan Rabiul Akhir. Masya Allah. Mumpung masih tanggal 2, diingat-ingat. Berarti besok tanggal? Lusa? Berikutnya? Oh, pinter ngitung ya. Masya Allah. Ibu bapak, alhamdulillah Allah yang mengarahkan kita ke sini. Termasuk nanti Allah yang mengarahkan kita ke Baitullah insya Allah. Siapa yang yakin dan nyuwun kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini 1443 Hijriah kita bisa sujud di depan Baitullah. Amin. Mudah-mudahan hanya karena pertolongan, dan di antara pertolongannya adalah mengkaji ayat dan hadis. Al-Quran diturunkan bukan hanya bacaan saja. Al-Quran Allah turunkan sebagai penolong kita. Nah, kita lihat hadis, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dibaca, dilakukan, bukan, tapi sebagai penolong kita, insya Allah. Ibu dan bapak, oleh karenanya kita iring salam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat salawat terbaik yang 2 pekan lalu kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, satu salawat yang kita baca Allah berikan 10 kali lipat. Masya Allah. Ibu dan bapak, adik-adik yang saya cintai karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ini jaminan dari Allah, ini garansi dari Allah, bukan dari lisan saya, bahwa ayat hadis adalah pertolongan Allah untuk kita. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meyakinkan kita. Yang bawa Al-Quran boleh dibuka surat Toha ayat 123. Di penghujung ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka ketika datang kepadamu petunjuk dariku, petunjuk dari Allah, apa itu? Al-Quran. Maka ketika datang Al-Quran kepadamu, ayat-ayatnya kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala meyakinkan, famanittaba'a hudaya, siapapun yang mengikuti petunjukku itu, fala yadhillu, tidak akan sesat, wala yashqa, tidak akan celaka. Kalau tidak sesat, kemarin kita sepakat, berarti apa? Sampai. Kalau tidak celaka, berarti sampainya dengan selamat. Sampai dengan penuh bahagia. Masya Allah. Syaratnya apa? Ikuti petunjukku, ikuti Al-Quran, ikuti ayat-ayatnya. Masya Allah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin salah? Tidak mungkin. Ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah. Nabi mengucapkan bukan dengan hawa nafsu, tapi dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan karena hawa nafsu, keinginan pribadi, karena dorongan keinginan yang lain, bukan. Itu adalah wahyu Allah. Maka ketika Nabi bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, Masya Allah, yang paling baik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu bapak, siap-siap. Dua kata kuncinya apa? Belajar dan. Coba saya tanya, tadi waktu dari rumah berangkat ke sini, niatnya apa? Belajar. Ada lagi? Belajar. Ada lagi? Mencari ilmu. Ya belajar. Apa lagi? Sinau. Sami mawon Pak Dokter. Belajar, sinau, mencari ilmu. Silaturahim. Alhamdulillah. Niatnya baik semua. Tapi ingat, yang disampaikan Nabi belum selesai. Belajar dan. Coba Pak Husni tanya. Coba ngaji, sinau, belajar selama ini sudah berapa puluh tahun? Yang aktif di Senenan, Selasanan, Rebuan, Kemisan, Jumatan, Mingguan, setiap hari, khususnya ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak biasanya Jumat. Bapak-bapak biasanya masak, ibu-ibu yang ngaji biasanya.
Lihat paling banyak ibu-ibu sekarang. Masya Allah ya. Mungkin bapak-bapaknya sedang masak. Ya Allah, ibu bapak puluhan tahun ibu bapak ngaji, lupa niat yang kedua. Bismillah, peserta sekolah haji umroh Baitullah naik kelas. Tidak hanya belajar, niatkan yang kedua apa? Mengajarkan. Bismillah ya. Siap? Sepulang dari sini ajarkan kepada siapapun. Siapapun, anak kita, tetangga sebelah kita. Gak usah pasang proyektor, gak usah kemudian berdiri di depan, gak usah. Duduk saja. Kirim snack. Ini kan dapat snacknya berapa nanti? Oh, cuma satu. Kalau dapat dua, nanti satunya dibagi tetangga. Nah, kan? Datang ke tetangga, duduk, ngobrol, dapat teh, terus cerita. Mas, ini Al-Quran itu pertolongan Allah. Sudah itu saja. Itu saja kalimatnya. Al-Quran itu pertolongan Allah. Terus dia bilang, oh gitu ya? Kok bisa begitu? Ikut di SHU. Gitu. Iya. Coba kita lihat berikutnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga Rasulullah, di dalam keluarganya tema pembicaranya apa? Ngobrolnya antara suami, istri, anak-anak, cucu, obrolannya apa? Temanya Al-Quran. Kita lihat. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Ini tema pembicaraan di rumah Rasul. Temanya apa? Yang pertama, wa aqimnas shalah, sempurnakan salat. Wa atinaz zakah, bayarkan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu tema pembicaraan di rumah Nabi. Kira-kira ibu bapak, kalau rumah pembicaraannya seperti itu, kira-kira anggota keluarganya lebih sering cekcok apa damai? Nah, temanya taat Allah, taat Rasul. Temanya sempurnakan sholat. Temanya bayar zakat, beri yang terbaik. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka, Allah bersihkan kotoran-kotoran dari rumah itu, dan Allah sucikan para penghuninya. Masya Allah. Bismillah. Mulai hari ini tema kita di rumah, obrolan kita dengan anak, dengan keluarga adalah 3 tema ini. Temanya Al-Quran dengan berbagai variasi, dengan obrolan ringan, dengan cerita, dengan membacakan hadis, dengan cerita-cerita Islam, cerita sahabat dan seterusnya, cerita orang-orang saleh. Itu tema kita. Itu tema rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat berikutnya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Masya Allah. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, yaitu apa? Ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah latif. Masya Allah, lutfi, lembut, latif. Allah khabira, maha teliti. Allahu Akbar. Ini tema di rumah Nabi. Mengapa Nabi dan keluarganya ketika berbicara temanya Al-Quran, temanya Sunnah? Karena kita lihat, sungguh aku Rasulullah
diberi 2 wahyu. Yang pertama Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Kepada Nabi, kepadaku Rasulullah, diberikan 2 tema, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami Allah turunkan kepada engkau Rasulullah Al-Kitab tibyanan likulli syai', yang Al-Quran ini menyelesaikan segala sesuatu, menyelesaikan semua urusan. Tibyanan likulli syai'. Yang kedua, hudan, petunjuk. Yang ketiga, rahmah, kasih sayang. Yang keempat, busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk kepada Al-Quran. Masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang Allah turunkan, bahwa Al-Quran As-Sunnah itu sudah komplit penjelasannya, segala sesuatu di dalam itu benar-benar sebagai penolong kita. Lihat ibu bapak, ini perumpamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah huwa hablul mamdud. Itu adalah hablul mamdud, tali yang terjulur minas sama' ilal ard. Al-Quran As-Sunnah adalah tali Allah yang terjulur dari langit. Langit itu membuat representasi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita berdoa, tangan kita menghadap kemana? Ke atas. Karena secara batin, secara keyakinan, Allah Maha Tinggi, ya. Kayaknya nggak ada yang doanya begini, ya. Doa begini, nyuwun kepada Allah, melangitkan kalimat kita sampai kepada Allah. Maka Al-Quran dan As-Sunnah itu tali yang terjulur dari langit ke bumi. Masya Allah. Disempurnakan lagi. Ya ayyuhan nas, duhai manusia, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Duhai manusia, please dengarkan yang manusia. Semua manusia, ya? Iya. Berarti ibu bapak, kita semuanya dengarkan bahwa sungguh-sungguh aku Rasulullah itu telah meninggalkan untukmu, jika engkau i'tisam, jika engkau berpegang teguh bihi, dengannya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lan tadillu abada, tidak akan pernah selama-lamanya sesat. Ingat, ada la, ada lam, ada lan. Nah, ini Rasul menggunakan lan. Tidak akan selama-lamanya, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, ini Masya Allah, ini membuat kita makin yakin Al-Quran adalah penolong kita. Atas izin Allah, Nabi bersabda, Abshiru, berilah kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada siapapun manusia yang beriman, bahwa fa inna hadzal Qur'an tarafuhu biyadillah, bahwa sungguh Al-Quran ini ujungnya itu di tangan Allah. Wa tarafuhu, dan ujung satunya biaidikum, ada di depan kita. Ujungnya di tangan Allah, ujung satunya di depan kita. Kira-kira mau ditangkap atau mau dibiarkan? Masya Allah. Ibu bapak pernah ingat zaman dulu waktu main telepon-teleponan waktu kecil? Pakai apa? Benang, kaleng, ya? Masya Allah. Teknologinya sama, ya? Seangkatan. Masya Allah. Yang satu di sana kaleng, di sini kaleng, dihubungkan dengan
Iya. Terus anak ngomong, sini dengar? Benar. Pura-pura itu benar? Dengar. Halo, halo gitu. Kalau talinya diputus kira-kira gimana? Enggak dengar. Itulah tali yang terhubung antara Allah dengan kita. Masya Allah. Jadi kalau kita tangkap tali itu, seperti kita sedang langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga para ulama mengatakan, kalau engkau ingin mendengar Allah berbicara, berfirman, bukalah Al-Quran. Kalau engkau ingin bincang-bincang dengan Allah, tegakkan salat. Itu. Masya Allah. Ibu dan bapak, ini keyakinan. Dan ini harus kita bangun, bahwa Al-Quran turun kepada kita lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menjadi sarana penolong kita matur dengan Allah, nembung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan yang lain, bukan dengan yang lain, bukan dengan dengan rupiah, seolah kalau nggak punya uang sudah tertahan, kalau nggak punya uang terus nggak punya cita-cita. Ya Allah, Allah sudah memberikan ayatnya kepada kita, dan itu dijadikan Allah sebagai penolong, terus kita abaikan. Mohon maaf, kira-kira kalau orang dikatakan kurang ajar ini, pantas tidak? Sudah diberi alat penolong, tidak digunakan, malah dia benaknya uang. Diajak untuk hadir di Ashabul Baitullah, mengatakan, saya nggak punya uang Pak Husni, saya nggak punya uang. La haula wala quwata illa billah. Lagi ngomong nggak punya uang, ada bakso lewat, ting 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 ting. Diberhentikan. Mas, bakso. Berapa mangkok? Mangkok kosongan saja. Oh, hanya mangkoknya. Ya Allah, ngakunya nggak punya uang. Giliran dipanggil Allah, ngakunya nggak punya uang. Giliran disuruh ngaji, nggak yakin, oh nggak punya uang, suruh ngaji. Harusnya kan daftar dulu Pak Husni, baru manasik. La haula wala quwwata. Kita katakan ayat Allah itulah penolong kita. Allah memberikan sarana agar Allah menolong kita. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Fa innakum lan tahlaku wa lan tadhillu. Siapapun yang berpegang dengan Al-Quran yang ada di depan dirinya, maka dia tidak akan binasa, tidak akan sesat selama-lamanya. Masya Allah. Kalau tidak binasa berarti apa? Kalau tidak binasa berarti apa? Selamat, hidup, selamat, tentram, menang, jaya, berhasil, dan tidak akan sesat sampai pada tujuan, insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak, caranya bagaimana? Nah, ini yang dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Isa'u Baitullah, ini dibuka Rasulullah. Caranya bagaimana? Yang pertama, baca dalam sholat kita. Baca dalam sholat kita ayat-ayat tentang haji dan umroh. Siap? Catat baik-baik. Surat Ali Imran ayat 95, 96, 97. Ini bukan PR, bukan. Ini bukan tugas yang nanti dikumpulkan, bukan. Ini apa? Ini penolong kita, ini keperluan kita, ini kebutuhan kita. Boleh ibu bapak? Kita baca bareng-bareng. Silakan dibuka yang punya Quran. Surat Ali Imran. Mbak Tutik boleh bantu? Kalau ada Al-Quran boleh, yang nggak bawa bisa dipinjamkan. Itu Al-Quran, banyak Al-Quran. Itu ada Al-Quran di atas. Nah.
Sudah ketemu? Iya, bareng-bareng ya. Ikuti saya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah. Qul sadaqallah. Mudah-mudahan langsung hafal ya. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dari awal ya. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Alhamdulillah. 3 ayat ini dibaca dalam salat-salat kita, dalam qiyamul lail kita, dalam salat-salat sunnah kita, dalam salat duha kita dibaca. Dengan tujuan apa? Niat kita nyuwun pertolongan Allah. Kenapa? Kita dengarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhibbu ahadukum?" Mau enggak? Mau enggak? Kira-kira begitu ya. Pertanyaannya, mau tidak? Kalau yang bertanya Nabi, jawabnya apa? Ulangi, belum kompak. Mau tidak? Mau. Oh iya.
Oh, yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengulangi. Yang bertanya Nabi, mau tidak? Oh, nggak jawab? Oh ya. Dikira mau teruskan ya. Saya tunggu-tunggu, diam saja. Ulangi. Mau tidak? Ketika pulang ke keluarganya, maka ia mendapati di rumahnya 3 unta besar gemuk sedang bunting. Unta besar gemuk sedang bunting. Mau tidak? Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serius, beliau bersabda, "Qulna," para sahabat menjawab seperti ibu bapak, "Na'am." Mau ya Rasulullah. Maulah. Pulang ke rumahnya, di rumah sudah ada unta besar gemuk betina sedang bunting. Allahu Akbar. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin idhamin simanin." Masya Allah. Kalau mau, siapapun yang membaca 3 ayat di dalam salatnya, kemudian yaqra'u, tidak hanya membaca, mempelajari isinya, tahu maknanya, itu khairun. Khairun itu apa? Lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik daripada ia mendapatkan 3 khalifat, 3 unta betina, idhamin gemuk besar, simanin bunting. 3 ayat yang engkau baca. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Oh, ini gambar untanya ya. Pirsa mboten? 1 ekor unta harganya berapa? Belum pernah korban unta ya? Belum. Baru sapi. Oh, kemarin sudah saya tanya di sana ya? Oh, kambing. Harga unta dipastikan lebih mahal dari kambing, benar? Masya Allah. Puluhan juta. Katakanlah 40 juta, katakanlah. Kali 3 berapa? Cukup buat daftar? 1 keluarga cukup? Dari mana? Dari Allah, bukan dari untanya. Allahu Akbar. Ibu bapak, keyakinan ini harus kita bangun. Ibu bapak, mohon maaf. Ya Allah, lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada semuanya, ibu bapak, ini panggilan Allah. Ketika Allah memanggil kemudian kita datang, kira-kira Allah mudahkan atau Allah persulit? Pasti Allah mudahkan. Syaratnya datangi. Jangan diam kemudian mengaku nggak punya, lalu nggak berjalan. Datangi. Bagaimana? Belajar Al-Quran. Baca dalam salat-salatnya, baca dalam doa-doanya. Qul sadaqallah, itu baca dalam salatnya, baca dalam doa-doanya. Pertemuan mendatang, 2 pertemuan mendatang, mudah-mudahan semuanya hafal. Bisa ya? Qul sadaqallah, moga. Itu sudah hafal. Ayo teruskan sendiri. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana. Masya Allah. Bismillah nggih. Sepulang dari sini, salat sunnah zuhur, baca 3 ayat itu. Salat sunnah ba'da zuhur, baca lagi. Salat sunnah sebelum asar, baca lagi.
Asarnya baca lagi. Ngomong asar kan imamnya nggak bersuara, kita baca. Salat sunnah sebelum maghrib, setelah maghrib baca itu. Kalau jadi imam maghrib baca itu. Masya Allah. Kira-kira Allah mau membiarkan atau menolong? Pasti. Ya, hambanya berulang kali mengatakan qul sadaqallah, katakan maha benar Allah, maha benar Allah, janjinya pasti benar. Itu diulang-ulang, maka Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, kira-kira mohon maaf, Allah akan mengatakan sudah berangkat ya, berangkat pertama, insya Allah. Kira-kira bagi Allah mudah tidak? Bagi Allah mudah tidak? Bagi kita? Mudah insya Allah, jika Allah menolong kita. Mohon maaf, banyak di antara kita yang nggak yakin. Lagi-lagi pikirannya apa? Uang, ya Allah. Nyatanya apa? Sampai hari ini banyak di antara kita yang, ya Allah, ketika mengeluarkan uang itu pikirannya, ya uang saya habis. Innalillahi. Atau tidak berani. Oh, saya butuhannya masih banyak. Untuk ini, untuk itu, untuk ini. Gimana nanti? Innalillah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Baik Ibu Bapak, ini masih panjang sekali. Intinya sama sebetulnya, hanya kita ingin mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggedor-gedor kesadaran kita. Please sadar, gitu kira-kira. Iya. Tolong sadar. Allah memerintahkan, gak mungkin kita gak mampu. Benar gak? Allah memerintahkan, pasti kita dimampukan, tepatnya dimampukan Allah. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan, naikkan kelas, tidak hanya mencari ilmu, tapi mengajarkan. Siap? Bismillah. Mas, mbak, gitu. Ngobrol saja, nggak usah hai orang-orang enggak, nanti pergi semua. Wah, sok tahu kamu gitu. Baru ngaji sehari sudah langsung gini. Duduk sambil ngeteh, sambil ngobrol, sambil kirim kue, sampaikan sampai mereka kemudian sadar dan ikut kita. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, walaupun hanya satu ayat. Mas, mbak, pak, bu, kalau makan minum duduk baca doa bismillah, tangan kanan, kemudian dia melakukan, kita dapat kebaikan tak hingga. Masya Allah. Ibu bapak, sampaikan walau satu ayat, naikkan kelas kita. Bukan hanya belajar. Sudah puluhan tahun belajar nggak naik-naik. Ayo naik kelas. Pak Ustadz, kami suruh duduk di bangku lagi, jadi kayaknya nggak naik-naik. Setelah ini kita naik kelas, insya Allah. Ya, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan cahaya bagi siapa yang mendengar ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian dia menyampaikan. Itu Allah memberikan nadharallah, ya, di surat apa? Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah gimana punya? Wajah mereka hari itu bercahaya, berseri-seri. Karena apa? Karena menyaksikan kekuasaan Allah. Masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, semua manusia telah diundang Allah oleh Nabi Ibrahim. Semuanya diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini kisahnya, tentu semua dengar. Ketika Nabi Ibrahim membangun Baitullah, tepatnya meninggikan, sudah selesai, kemudian Allah perintahkan, duhai Ibrahim, adzin, sini, ini, adzin fin nasi bil haji. Adzin, Ibrahim, panggil manusia untuk datang ke rumah ini.
Nabi Ibrahim diperintahkan panggil seluruh manusia untuk hadir ke tempat ini. Nabi Ibrahim menjawab, qala rabbi wa ma yablughu sauti. Duhai Allah, suara saya nggak mungkin menjangkau seluruh manusia. Nabi Ibrahim belum ada mikrofon, belum ada speaker, belum ada WhatsApp, belum ada alat komunikasi, belum ada. Disuruh memanggil seluruh manusia. Apa kata Allah? Allah berfirman, qala adzin, panggil saja, panggil saja. Wa alayyal balagh. Nanti aku Allah yang menyampaikan kepada manusia. Masya Allah. Ibu bapak, sudah dapat undangan dari Allah? Belum? Ada yang belum, ada yang sudah, gimana? Sudah dapat undangan dari Allah? Sudah. Sudah mendatanginya? Ada yang belum, ada yang sudah. Hari ini. Undangan Allah ke Baitullah. Bismillah ya. Ada yang sudah dapat, maaf, ada yang kemudian mengatakan, ya nggak mungkin. Itu langsung undangannya ditaruh di bawah kasur. Ada yang diundang Allah, terus dia jalan, terus dia menuju yang mengundang. Kira-kira sampai tidak? Sampai. Karena dia mendatangi yang mengundang, Allah sampaikan, insya Allah. Bismillah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah menyebutkan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala. Ketika diundang Allah, ada di antara mereka yang datang dengan jalan kaki. Ada nggak yang mendatangi Baitullah dengan jalan kaki? Masya Allah. Ada? Ada. Sampai? Siapa? Pernah baca ya? Pernah baca. Ada orang dari Bosnia, jalan kaki dari Bosnia selama berapa bulan? Selama 9 bulan atau 8 bulan jalan kaki. Masya Allah. Ibu bapak, pirsa mboten? Tahu tidak jarak dari rumah ibu ke Makkah, ke Baitullah berapa kilometer? Tanya sama Gojek, tanya. Sekitar, kalau lurus sekitar 9.000 km. 9.000 km. Kira-kira dari kecil sampai sekarang jalan-jalan ibu, lari-lari ibu bapak sudah 9.000 km belum? Sudah lebih. Kalau nggak percaya, cek sepeda motornya, cek speedometernya, sudah berapa kilometer? Cek mobilnya, sudah berapa puluh ribu kilometer. Jadi harusnya sudah sampai belum? Sudah sampai. Terus sekarang sudah sampai belum? Bismillah ya. Kenapa tidak sampai? Karena nggak kita arahkan. Kita nggak arahkan ke sana. Kita jalan-jalannya kemana? Oh, mall. Ke mall. Ke pasar. Ya Allah. Ayo kita arahkan sekarang jalannya ke sana. Insya Allah sampai. Dengan pertolongan Allah. Kenapa kita sampai ke sana? Agar kata Allah, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat. Pekan yang lalu sudah kita bahas sedikit manfaat-manfaat itu. Masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, haji dan umroh adalah hak seluruh manusia. Seluruh manusia. Hak seluruh manusia. Kalau hak seluruh manusia, berarti apanya Allah? Kewajiban Allah untuk menyampaikan kita. Kita menjalani saja perintahnya, Allah akan sampaikan. Ingat, arahkan ke sana, bukan ke, maaf, bakso, mie ayam, es.
gorengan, bukan. Arahkan ke sana. Arahkan ke sana. Kalau mau beli gorengan, bolehlah ya. Tadinya pengen beli 10, beli 3 saja. Yang 7 arahkan ke sana. Masukkan ke kotak infak. Ustaz, 7.000 sampai sana? Ya Allah. Yang menyampaikan kita siapa? Allah, bukan gorengan. Gorengan. Bukan 7.000 itu, bukan. Allah yang menyampaikan. Ayo, okay? Mulai sekarang belilah gorengan. Oh, simpulannya itu. Mulai sekarang arahkan ke sana. Arahkan ke sana. Bismillah, okay? Yang jual beli. Saya lihat banyak pedagang di sini, banyak pengusaha. Yang jual beli, arahkan keuntungannya ke sana. Selain nanti melipatkan modal, arahkan ke sana. Bismillah ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Bismillah ya Allah. Ya, ada pedagang ini, saudagar ini, Masya Allah. Arahkan ke sana. Allah nanti yang akan menyampaikan kita, insya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, undangan ini wajib bagi siapapun yang merasa sebagai manusia. Kita semuanya. Bismillah. Gak peduli lanjut usia, balita, manusia, du'afa. Ya Allah, mengaku du'afa. Ditempeli stikernya di rumahnya itu apa? Keluarga. Copot sajalah, copot ya, copot. Bilang sama Allah, bilang. Jangan suka nempel-nempel kayak gitulah. Du'afa, bahkan perempuan, wanita. Rasulullah SAW bersabda, jihad bagi orang tua, jihad bagi anak kecil, jihadnya du'afa, jihadnya wanita adalah haji dan umroh. Masya Allah. Bismillah. Jadi khususnya yang sepuh-sepuh, yang ibu-ibu, yang anak kecil, yang du'afa, kita semua du'afa di depan Allah. Jihadnya adalah haji dan umroh. Masya Allah. Masya Allah ya. Anaknya siapa ini? Masya Allah. Pemberangkatan pertama SHU Baitullah, 3 anak kecil ya, 4 tahun, 2 tahun, sama setahun apa berapa ya? Ya Allah. Masya Allah. Lucu-lucu sekali, Masya Allah. Yang paling sepuh pernah berangkat 90 tahun. Pernah berangkat 90 tahun. Masya Allah. Sangat disarankan kalau sudah sepuh didampingi putra-putrinya. Oke? Sangat disarankan. Jangan sendiri. Ibu dan bapak, mungkin nggak Allah membebani kita yang kita nggak sanggup? Mungkin tidak? Sudah batal nggak mungkin. Pasti kita sanggup. Sepakat? Bismillah. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita yakin kita jadikan Al-Quran, As-Sunnah sebagai penolong kita. Caranya baca dalam salat-salat kita, buka tafsirnya, pahami maknanya, wujudkan lewat amal saleh. Insya Allah di pertemuan-pertemuan mendatang akan lebih detail lagi insya Allah. Sebelum saya akhiri, silakan barangkali ada yang mau cerita, ada yang mau menyampaikan. Ya, saya kembalikan ke Bu Farida dan teman-teman. Monggo kalau ada informasi.